Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Ya, saudara orang-orang yang diberkati Tuhan. Kasih tahu kiri kanan Anda diberkati Tuhan. Ya, kita masih tetap melanjutkan tentang seri khotbah kita tentang apa? Ada yang tahu? Tentang doa Bapa kami. Ya, baik, kita akan baca. Saya baca ayat yang ganjil, saudara bersama-sama ayat yang genap. Matius 6, 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sama-sama, 2, 3, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai. Nah, kalau saudara lihat ada ayat 13, ada kurung karena Engkaulah itu ditambahkan. Jadi doa kami sebetulnya selesai, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, kita belajar bahwa di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu memiliki 3 bagian inti. Yang pertama adalah bicara tentang hubungan antara Bapa dan anak. Jadi kita bersyukur kita bisa datang kapan saja, dalam keadaan apa saja, saudara datang kepada Bapa. Nah, kadang-kadang kita sangat dipengaruhi hubungan kita dengan Bapak jasmani. Wah, Bapak jasmani saya sibuk, Bapak jasmani saya enggak peduli. Nah, kadang-kadang itu mempengaruhi hubungan kita dengan Bapak. Ternyata Yesus bilang Bapak di sorga jauh lebih baik dari Bapak-Bapak yang ada di dalam dunia. Jadi kapan saja, pertanyaannya bolehkah hal-hal yang kecil saya ngomong sama Bapak? Silakan. Kadang-kadang dalam mencari tempat parkir, saya ngomong di dalam hati saya, Bapak kalau boleh ada tempat parkir. Kebanyakan dapat, kebanyakan ada juga enggak. Bukan berarti Tuhan enggak jawab, saudara. Nanti kita akan belajar ya. Jadi apa saja kita bisa ngomong, saudara. Kita bisa cerita, kita bisa curhat kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena doa yang diajarkan oleh Tuhan kita bukan antara Allah dengan umat, bukan si pencipta dengan ciptaannya, tapi antara Bapa dengan anak. Dia menganggap kita anak dan kita juga memandang dia sebagai Bapa. Nah, terjadilah hubungan ini. Bapa kami yang ada di sorga, bukan hanya di dalam dunia tapi ada di sorga. Nah, yang kedua bicara apa? Pengagungan nama Tuhan, dikuduskanlah namamu. Kita sudah belajar, kita bisa dalam doa mengagungkan nama Tuhan dengan menyebut nama Tuhan. Tuhan, Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Tuhan, Engkau El Shaddai. Kita bisa mengucapkan nama-nama Tuhan. Dan kita juga bisa memperkatakan sifatnya Tuhan. Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Besar anugerah-Mu. Terima kasih setiap hari aku mengalami kebaikan-Mu. Itu sifatnya Tuhan. Nah, karyanya juga kita bisa sebutkan, Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau selalu menolong saya, selalu menguatkan saya. Nah, kita memberikan pengagungan. Nah, pagi hari ini saudara lihat dalam pujian penyembahan kita lebih banyak menyembah, bahkan praise-nya tidak ada. Tujuan apa? Saudara bisa latihan mengagungkan nama Tuhan pagi hari, setel YouTube. Jangan lihat yang lain, tapi setel lagu pujian. Mungkin engkau nggak bisa main gitar, nggak bisa main musik, setel aja. Saya hampir setiap hari saya setel setengah jam, ikut menyembah, ikut nyanyi. Kadang-kadang dia nyanyi, saya keluarkan kata-kata pujian, hanya bentuk kata-kata pujian. Itu juga kita lagi doa sama Tuhan, bentuk pengagungan kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara, adalah permohonan, permintaan, kebutuhan-kebutuhan yang kita mau ucapkan kepada Tuhan. Tapi sebelum kita masuk kepada permohonan untuk kepentingan kita, maka ada yang pertama adalah kepentingan Bapa dulu. Yesus ajarkan supaya
prioritasnya jangan kita dulu, prioritasnya adalah kepentingan Bapa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jangan datang langsung kita kasih proposal kebutuhan kita. Tuhan saya butuh ini, Tuhan saya butuh ini dan sebagainya. Bukan berarti Tuhan enggak suka, tapi Tuhan Yesus kasih aturannya. Ayo, lebih baik saudara utamakan dulu ya. Jadi ada kepentingan Bapa, nah baru nanti ada kepentingan kita. Nah, kita akan belajar kepentingan Bapa, kepentingan Tuhan. Permohonan untuk kepentingan Bapa, ayatnya adalah, baca sama-sama, 2, 3. Datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini penting, saudara. Dan ini setiap hari harus kita doakan. Doa Bapa kami yang seperti saya bilang, ada orang-orang Kristen yang letterlek, hurufiah disampaikan dalam bentuk doa. Silakan, nggak apa-apa. Ada yang hanya prinsip-prinsipnya aja, inti-intinya saja. Nah, saya termasuk orang yang memakai doa Bapa kami itu intinya. Ya, kadang-kadang saya sebutkan per letterlek, Bapa kami yang ada di dalam sorga, bla bla bla, sampai amin bisa. Tapi kadang-kadang saya hanya ambil prinsipnya. Nah, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Tuhan rindu apa yang terjadi di sorga, itu terjadi di bumi ini. Nah, kalau kita lihat di sorga, ya di sorga itu ada kerajaan Allah dan ada kehendak Allah. Tuhan rindu itu turun ke bumi. Turun ke bumi. Jadi makanya doanya, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Nah, bicara kerajaan itu bicara pemerintahan. Pemerintahan Tuhan. Otoritas kedaulatan Tuhan. Dia yang berdaulat atas dunia ini, atas segala ciptaannya. Dan bicara tentang kehendak adalah rencana. Rencananya, jadi ada pemerintahannya, ada rencananya. Nah, kita pelan-pelan ya. Nah, kalau kita lihat di sorga itu ada kerajaan Allah dan kehendaknya, dan Tuhan rindu terjadi di bumi. Nah, di bumi itu ada siapa? Yang pertama ada saya pribadi, saudara pribadi. Ya, saudara bilang, Bapa di sorga, kerajaanmu datang, memerintah, kehendakmu jadi di dalam hidup saya. Kenapa? Karena di bumi ada saya. Lalu ada siapa lagi? Ada pasangan hidup saya. Saya ngomong, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu atas Susi, istri saya. Lalu ada keluarga saya, ada anak saya, ada orang tua saya dan sebagainya. Itu ada keluarga besar. Kita bisa minta Tuhan supaya nyatakan kerajaannya, memerintah atas hidup mereka dan kehendaknya jadi atas hidup mereka. Kenapa, saudara? Karena ada banyak kehendak-kehendak yang lain yang mau terjadi di dalam hidup kita. Ada kehendak dunia, ada kehendak si jahat, ada kehendak orang lain, ada kehendak diri sendiri. Berlomba-lomba mau terjadi dalam hidup kita. Nah, kita perlu minta intervensi Tuhan. Tuhan, biar kerajaanmu yang memerintah hidup saya. Biar kehendakmu yang jadi dalam hidup saya. Ini harus didoakan. Makanya selalu didoakannya setiap hari. Kenapa? Ada kaitannya, berikanlah kami pada hari ini makanan yang, dia enggak bilang berikanlah bulan ini, berikanlah setahun ini, atau berikanlah sepanjang hidup saya. Enggak, saudara. Kenapa? Tuhan mau kita datang tiap hari, minta kerajaan Allah memerintah hidup kita, minta kehendak Tuhan jadi dalam hidup kita. Ini ada di bumi. Nah, di bumi ada apa lagi? Ternyata ada gereja lokal kita. Jadi kita bisa berdoa supaya gereja lokal ini dipimpin oleh Tuhan sendiri. Bukan oleh yang namanya Hendra Sefanya, bukan. Hendra Sefanya hanya sebagai hamba. Minta Tuhan yang memimpin. Jangan sampai Hendra salah mimpin. Salah ngajarin kebenaran. Saudara perlu berdoa. Kenapa? Kalau sudah nggak berdoa, nanti kalau ada ajaran sesat yang disampaikan di mimbar ini dan saudara terima, saudara ikut sesat. Bahaya besar. Ngeri. Kenapa hari-hari ini akan muncul pengajaran-pengajaran yang palsu. Makanya perlu berdoa, Tuhan kerajaanmu yang memerintah kehendakmu jadi atas gereja ini. Setiap keputusan, setiap pengajaran berasal daripada Tuhan sendiri.
Engkau yang memimpin, engkau yang punya otoritas, engkau yang mengatur. Nah kalau saya yang ngatur, saudara boleh keluar dari tempat ini. Kenapa? Karena saudara ada di tempat yang salah, di bawah pimpinan yang salah. Makanya saya harus berdoa supaya apa? Ini terjadi dalam hidup saya pribadi, supaya apa yang saya ajarkan, apa yang saya putuskan bukan berasal dari diri sendiri, tapi dari pemerintahan Tuhan dan dari kehendak Tuhan. Nah di bumi ada apa lagi? Ada apa? Ada kota kita, tempat kita tinggal. Ada kantor saudara yang kerja, ada kampus yang kuliah, ada yang sekolah dan sebagainya. Saudara mesti minta itu, mesti minta. Kenapa? Karena sangat mengerikan, serius saudara, sangat mengerikan hari-hari ini. Menyusup ajaran-ajaran yang salah baik dari Kristen maupun dari yang lain. Masuk ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Nah kita perlu minta pemerintahan Tuhan itu datang, kehendak Tuhan jadi. Nah ada apa lagi di bumi? Ada pemerintahan kita, ada presiden, wakil presiden. Hampir tiap hari kami berdoa buat pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, buat orang-orang yang duduk di DPR, di MPR. Ada satu keputusan yang menurut saya luar biasa. Pensiunan DPR seumur hidup dihapus. Coba bayangin kalau nggak dihapus. DPR tiap 5 tahun ganti, nambah, bisa ribuan orang itu dibiayain. Makanya jadi bengkak. Kalau dihapus sesuai dengan umurnya berapa, batasnya kasih pensiun berapa. Kalau seumur hidup, saudara bayangin. Nanti anak cucu kita yang nanggung tuh utang bangsa kita. Nah kita perlu berdoa supaya apa? Supaya setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintahan bangsa kita itu benar. Wah Pak, saya mah nggak pusing Pak. Ya nanti anak cucu kita yang pusing. Kerjanya cuma kasih apa? Kasih pajak, tapi disalahgunakan dan sebagainya. Kita perlu berdoa, saudara. Makanya benar kerajaanmu datang, apa kehendakmu jadi di bumi sama seperti di sorga. Saudara. Nah contoh doa Bapa, datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu dalam hidup saya. Dalam hidup pasangan saya, dalam hidup keluarga saya, saudara boleh sebutin anak-anak saudara satu persatu. Dalam hidup siapa? Dalam hidup gereja lokal, pendetanya lah, gembalanya, semuanya terus sampai apalagi sampai kepada dan seterusnya. Saudara bisa sebutkan, coba bayangin saudara. Kalau doa Bapa kami ini kita pretelin, gitu. Bahasanya kita pretelin saudara. Seharian kita doa terus. Kenapa? Karena panjang sekali. Saya tanya sama Tuhan, apa kami harus masuk pintu kamar, berdoa dan terus doakan berjam-jam? Tuhan bilang, bukan gitu caranya. Ada doa ruang khusus, waktu khusus, ada dimanapun kamu bisa berdoa. Nah Tuhan lagi latih saya. Dalam perjalanan kegiatan saya sehari-hari, entahkah saya lagi tulis bahan lah, lagi apa, tiba-tiba munculin, topik ini, oh ya udah saya doain. Nggak sampai 1 menit, aku berdoa, bla 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 bla, udah selesai. Nanti lagi ngapa-ngapain lagi, tiba-tiba Tuhan munculin lagi doa. Nah itu Tuhan bilang itu yang namanya berdoalah senantiasa. Nah kita bisa pakai doa Bapa kami ini untuk kita tiba-tiba diingatin, iya ya Tuhan ya, tuh ada satu keluarga belum mengalami pemerintahan Tuhan, belum mengalami kehendak Tuhan, aku berdoa. Tidak sampai 1 menit untuk Anda doakan ini. Nah terus tolong saya Tuhan, tolong pasangan hidup saya, keluarga saya, anak-anak saya, ya Bapak untuk hidup dalam pimpinan dan kehendak-Mu pada hari ini.
Saya dorong orang tua, sebutin nama mereka, anak-anakmu satu persatu. Bawa mereka di dalam doa. Jangan biarkan mereka dipimpin oleh yang lain. Jangan biarkan kehendak yang lain terjadi dalam hidup mereka. Doakan loh. Ya Pak, tapi bangun pagi udah sibuk dan sebagainya. Tadi saya kasih jalan. Dalam perjalanan engkau bekerja, apapun yang kau lakukan, tiba-tiba Tuhan ingatkan, doakan. Pak, tapi saya nggak sadar. Ketika Tuhan ingatkan, saya nggak sadar, saya kerja terus, gampang. Kita udah Tuhan tolong, jam 9 pagi, jam 9 malam, dari sekretariat kirim tuh sebelumnya, doa ya, jam 9 pagi, 9 malam. Untuk apa latih kita? Oh iya ya, kadang-kadang tepat, kadang-kadang saya lewat 2 menit, kadang-kadang lewat 5 menit, kadang-kadang kurang 2 menit. Saya latihan untuk apa? Melatih, mendisiplin. Jam 9 pagi, 9 malam. Kalau per Daniel pagi, siang, dan malam, itu udah rutin saudara. Latihan. Nggak ada alasan, oh Pak saya sibuk Pak. Bukan sibuk mau atau tidak mau. Keluarga kita dipimpin oleh Tuhan. Keluarga kita kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Nah pertanyaannya sederhana. Mengapa kita harus berdoa? Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di bumi sama seperti di sorga. Kenapa? Kenapa Yesus memasukkan ini saudara? Karena sejak kejatuhan Adam dan Hawa, semua orang tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Tidak mau kehendak Tuhan jadi. Serius saudara. Itu sejak itu saudara. Kalau saudara baca Kejadian terus itu ada 2 generasi si Kain dan Habel. Habel dibunuh oleh Kain. Lalu Tuhan munculkan lagi pengganti Habel. Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, ini contoh. Pengetahuan Alkitabnya kurang. Set. Dari Set turun generasi dicatat di Alkitab sampai Nuh. Generasi Kain saudara prestasinya luar biasa. Punya kemah, punya kebun, punya gedung dan sebagainya ditulis. Tapi enggak ditulis umurnya. Tidak ditulis hubungannya dengan Tuhan. Enggak ada. Tapi generasi Set sampai Nuh tidak ditulis prestasinya. Kecuali Nuh bangun Batra. Tidak ditulis prestasi, keberhasilan, sukses hidup mereka di dalam dunia. Tapi yang dicatat adalah umur mereka. Dan hubungan mereka dengan Tuhan. 2 generasi. Tumbuh sama-sama, yang satu tinggalkan yang Tuhan, yang satu dekat sama Tuhan. Tapi perhatikan baik-baik. 2 generasi ini muncul. Tapi lama-lama generasi ini dikalahkan sama generasi jahat. Kenapa saya katakan demikian? Waktu Nuh, Batra itu yang masuk ke dalam Batra berapa orang? Halo? Hah? Iya, gampang ke keluarga. Berapa orang? Hah? Iya 8. Nuh istrinya, anaknya berapa? 3, Sem, Ham, dan Yafet. Punya istri berarti 8. Mana yang lain? Mana generasi Set yang lain? Kok cuma Nuh doang? Udah tahu? Kenapa? Karena mereka lebih condong kepada generasi yang salah. Bayangkan di 2026 ini. Apakah kejadiannya, apakah keadaannya lebih baik daripada zaman Nuh? Kehendak manusia selalu berlawanan dengan kehendak Tuhan. Saya kasih contoh. Kalau saudara punya kehendak, punya keinginan, tidak terlaksana, apa yang terjadi dalam hidup saudara? Bagaimana hati saudara? Kecewa, marah. Betul? Betul saudara. Membuktikan apa saudara?
membuktikan bahwa kehendak kita harus jadi. Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, jangan. Kamu minta kehendak Tuhan yang jadi dalam hidupmu. Supaya apa? Supaya kehendak kita ditekan, kehendak Tuhan yang jadi. Nggak gampang, saudara. Walaupun saudara udah doakan tiap hari, peperangan terus terjadi. Keinginan kita nggak tercapai, aduh kenapa ya? Kenapa gue belum dijawab doanya ya? Kenapa ya Tuhan pilih kasih ya? Gue salah apa ya? Wah macam-macam saudara. Ini terjadi peperangan terus menerus saudara. Nggak usah bicara yang lain deh. Instansi yang lain, lembaga yang lain dalam keluarga. Hubungan suami istri. Suami punya kerinduan, istri nggak ngerti, bisa marah. Istri punya kerinduan, suami nggak ngerti, istri bisa marah, suami bisa marah. Ini salah satu bukti. Orang tua dengan anak-anak sama orang tua bisa marah, salah satu bukti. Makanya doa ini sangat penting. Dulu saya berpikir, Tuhan kalau doanya begini ya, tapi waktu Tuhan bukakan, kamu lihat, kenapa doa ini harus dinaikkan setiap hari? Karena terjadi peperangan terus menerus. Tadi Pak Henda dalam hal kecil apapun boleh didoakan, boleh. Saya bilang boleh. Tapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, gak usah marah. Gak usah kecewa. Kenapa? Karena ternyata kehendak Tuhan terbaik. Kehendak saya tidak yang terbaik. Tapi seringkali kita mau paksakan kehendak kita walaupun itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Contoh suami istri yang ribut, mau cerai. Apakah cerai kehendak Tuhan? Enggak kan? Tapi kenapa? Udah cerai aja, pisah aja. Kamu lagi paksakan kehendak siapa? Kehendak Tuhan atau kehendak diri sendiri? Di mana-mana saudara. Ya, saya berdoa supaya nggak ada di jemaat kasih karunia. Suami istri kalau ribut jangan bilang apa? Cerai. Mungkin pemberkatan nikahnya sedikit aneh kali ya nanti ya. Kalau kamu ngomong cerai, mulutmu menyong ya. Oh iya, nggak berani dia. Gampang saudara, kehendak bebas kita itu jahatnya bukan main. Maka kita perlu minta Tuhan jadilah kehendak-Mu. Sebagai contoh kita mau belajar dari Yesus. Kita mau baca ayat ini. 2, 3. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 3 kali Yesus doain, kata-katanya sama. Kenapa Yesus mesti 3 kali doain? Ingat loh, Yesus itu Tuhan. Tapi waktu dia datang ke dalam dunia menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Dia tinggalkan kemampuan kealahannya mengambil manusia. Jadi waktu dia bergumul, ini pergumulan terberat. Kenapa? Karena dia tahu sebentar lagi dia harus mati digantung di kayu salib. Mati di salib pada waktu itu terhina. Itu kalau Yesus punya keluarga, istrinya, anak-anaknya, cucu-cucunya pasti terhina. Sepanjang umur hidup mereka. Kenapa? Karena di salib itu terhina. Sebagai manusia terjadi pergumulan. Tuhan, aduh, gak mau aku disalib. Yesus tahu penderitaannya luar biasa. Digantung. Dia ngerti sebagai manusia. Dia mulai nego sama bapaknya. Bapak, kalau boleh jangan deh. Pakai cara lain aja deh. Tembak aja kayak gitu.
atau langsung ditombak aja mati, gak usah perlu disalib. Dia ngomong sama Bapak, boleh kita ngomong, minta apa aja boleh sama Bapak. Tapi ditutup, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Yesus nggak kecewa. Dia tahu pemerintahan Allah, kerajaan Allah yang memimpin hidup dia, bukan dirinya. Jadi kalau kita menghadapi satu kebutuhan, kita ngomong sama Bapa. Tapi harus ditutup, bukan kehendakku Bapa, biar kehendakmu. Supaya apa? Supaya jaga hati kita. Kalau itu bukan kehendak Bapa dan gak jadi, kita gak marah. Kita gak kecewa, kita gak pahit. Kenapa? Karena kita perlu belajar menyerahkannya kepada kehendak Bapa. Kehendak Bapa jauh lebih baik, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga daripada kehendak diri sendiri. Jadi sangat sederhana. Suami kecewa, istri kecewa, orang tua kecewa, anak kecewa, pemimpin kecewa, anak yang dipimpin kecewa. Itu kenapa? Karena memaksakan kehendaknya. Bukan kehendak Bapa di surga. Kalau kehendak Bapa enggak gitu. Udah, Yesus tahu kalau boleh singkirin Bapa. Aku enggak kuat Bapa. Aku enggak tahu gimana, tapi bukan kehendakmu. Kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku, kehendakmu. 3 kali dia berdoa. Belajar dari peristiwa Yesus ini. Kita bisa berdoa apa saja. Tapi jangan paksakan kehendak kita. Tutup Bapa kalau boleh. Kalau enggak jangan. Kalau itu bertentangan dengan kehendakmu, jangan. Jangan. Saudara mesti minta sama Tuhan, paksa. Kalau bukan kehendakmu, jangan. Gitu. Coba kalau Tuhan sudah lost, berarti apa? Ya udah, itu kan pilihan bebasmu. Pilihan bebasmu, kamu mau begitu ya begitu. Tapi ingat ya, itu bukan kehendakku. Kata Bapa, itu kehendakmu. Karena engkau memaksa seperti anak yang terhilang. Bapak, aku minta warisan, aku minta warisan, aku minta. Itu bukan kehendakku, kata Bapak. Tapi kalau engkau memaksa, silakan. Kenapa? Karena Bapak tidak melarang kehendak bebas manusia. Jadi belajar, Tuhan aku serahkan kehendak bebasku. Aku minta kerajaan-Mu yang memimpin hidupku. Sehingga pikiran, perasaan, keinginan, apapun yang muncul di dalam pikiran ini betul-betul dari Tuhan. Dan biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku. Aku mau sih, aku mau. Tapi kalau enggak jadi, terima kasih Tuhan. Aku tahu itu bukan kehendakku. Atau itu belum waktunya. Udah sederhana. Saudara punya kerinduan apa? Belum terjadi, sederhana. Oh iya, waktu Tuhan belum waktu. Kapan Tuhan? Tuhan bilang tenang aja. Kalau enggak jadi, ya oh berarti itu bukan kehendak saya. Kehendak Bapak lain dengan kehendak saya. Udah silakan, sederhana. Kehidupan kekristenan itu sangat sederhana. Kalau kita praktikkan doa ini, datanglah kerajaan. Jadilah kehendak-Mu dalam hidup saya pada hari ini. Mulai praktekkan, sudah lihat nanti hasilnya. Mulai praktekkan, sudah mulai belajar. Izinkan Tuhan yang memimpin. Izinkan engkau percaya penuh sama kehendak Tuhan. Seringkali kita merasa lebih hebat daripada Tuhan. Tuhan, mestinya begini, mestinya begini, mestinya begini. Nah, Tuhan bukan manusia yang kita bisa dikte. Izinkanlah Tuhan yang dikte hidup kita, yang atur hidup kita. Jadi saya dorong saudara. Sebelum saudara naikkan permohonan-permohonan yang lain, naikkanlah permohonan untuk kepentingan Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi sama seperti surga. Di bumi ada saya, ada keluarga saya, ada komunitas saya.
Di bumi ada siapa lagi? Ada lingkungan saya terus panjang. Saudara nggak harus pagi hari terus habiskan itu, enggak. Izinkan Tuhan mimpin. Tiba-tiba sudah diingatkan, oh ada keluargamu yang jauh tuh. Kamu doain, kita nggak tahu apa-apa. Tapi Tuhan suruh doain, ya udah doain ya. Kenapa? Karena ternyata ada kehendak jahat yang coba-coba memaksakan jadi dalam hidupnya. Tapi karena kita berdoa, Tuhan kehendak-Mu yang jadi atas hidupnya. Ada intervensi Tuhan. Mari kita baca, datanglah kerajaan-Mu. 2, 3, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.